Untuk mengenai pengembalian investasi kepada investor, nggak ada standar yang jelas, karena itu tergantung dari blueprint bisnis kita. Investor itu juga akan melihat dari awal apakah pengembalian modal ini akan terjadi dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan 7 tahun. Jadi, nggak ada setiap bisnis yang mempunyai identifikasi yang jelas. Oh, bisnis ini sebaiknya balik modal dalam waktu segini. Bisnis ini harusnya segini. Karena kita bermain dengan investor. Tentunya, kalau kita udah punya sekarang hitungannya, oh per bulan saya punya net profit 25 juta. Net profit 25 juta berarti dalam waktu 1 tahun saya bisa dapat kira-kira duit net 300 juta untung bersih. Kalau kita jalanin secara natural tanpa duit investor, kita bisa tahu, oh modal awal saya 1 miliar. Kalau per tahun saya bisa dapat 300 juta, berarti balik modalnya kira-kira 3 tahun lewat 2 bulan atau 3 bulan. Tapi itu kalau modal awal kita 1 M. Dan kita tahu setelah setahun berjalan kita punya net profit 300 juta per tahun. Itu kalau stay 1 M, nggak ada investasi tambahan. Nah pertanyaannya kalau kita ngomong dengan investor, investor ini menggelontorkan dana lebih besar daripada 1 M kita di awal. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ya udah kalau gue punya 1 M bakal balik dalam waktu 3 tahun, berarti kalau gue punya duit 10 M, ya berarti untungnya bakal 10 kali lipat juga. Berarti baliknya tetap sama 3 tahun. Nggak bisa ngomong begitu. Karena jangan-jangan kalau investor tembak 10 M, income kita jangan-jangan kagak naik. Berarti investor itu bakal balik modal dalam waktu 10 tahun. Jadi nggak ada bandingannya yang ini harus berapa lama, ini harus berapa lama. Yang harus kita lihat adalah blueprint kita jangka panjang. Kalau saya punya modal segini, saya bisa balik modal segini. Kalau saya dikasih modal segini, mungkin balik modalnya segini. Kalau saya dikasih modal segini, mungkin balik modal segini. Ada bisnis yang kalau modalnya makin gede, balik modalnya makin cepat. Ada bisnis kalau modalnya makin gede, balik modalnya makin lama. Karena skala bisnisnya semakin besar, mungkin aktivitasnya semakin banyak, malah marginnya semakin kecil. Dia harus memperbanyak volume. Ini biasanya bisnis manufacturer, produsen, bangun produk sendiri, menciptakan produk sendiri, assembly. Tapi kalau kita jualan barang, kita jualin barang orang, atau mungkin kita perusahaan.com, atau kita perusahaan makanan, mungkin hitungannya berbeda. Semua hitungannya berbeda. Jadi pada saat kita ngomong dengan investor, investor yang nanti akan tahu, saya mau balik modal berapa lama. Bahkan ada bisnis yang nggak nungguin balik modal. Itu yang disebut bisnis nungguin exit. Jadi kita bisnis kita nggak ada profit, nanti kita diinvest dana 200 miliar sama investor. Investor ini dapat duitnya dari mana? Bukan dari bisnis ini. Investor ini dapat duitnya nanti kalau ada investor yang lebih kakap lagi ngambil saham dia. Itu yang disebut exit strategy. Dengan bisnis yang jauh lebih besar, lebih berkembang. Investment dia yang 200 miliar, mungkin dihargai 3 tahun atau 2 tahun lagi jadi 2 triliun. Mungkin keluarnya dari situ. Bukan dari profit perusahaan itu sendiri.